menyikapi tentang antara hubungannya Pak Pendeta Saifuddin Ibrahim ya, Abi ya. Ya, Kalau dibandingkan dengan pendeta yang ada di Manado, pendeta yang di Manado itu Pak, kalau ada masalah keluarganya atau ada masalah tentang pribadinya, dia itu segan untuk memimpin jemaat. Berkhotbah pun enggak. يا هدي يا بشير يا طبيبي نبي الله خير الخلق جميعا له أعلى المناصب والمراتب صلاة الله سبحان الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada akan berhujung dari dunia hingga akhirat. Nah, insyaallah, nama Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan Rasulullah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasih, Allah sayangi, Allah cinta, insyaallah di bawah naungan Rasulullah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungan, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan pagi hari ini saya akan mengasih sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana si Udin stand up ya, jadi untuk lucu-lucuan. Kenapa saya sekarang senang banyak mengupload videonya Saifuddin? Mohon maaf ya, para hamba Allah, ada yang komplain ya, akhi Ilham ada yang siapa, mohon maaf akhi ya, ini bukan apa-apa. Mau diupload atau tidak diupload, orang sudah terlanjur tahu siapa Saifuddin Ibrahim ya. Jadi tidak ada ngaruh apa-apa. Malah justru dengan saya upload dan kami para hamba Allah itu mengupload video si Udin dijadikan lelucon itu apa? Untuk mempermalukan orang-orang Kristen itu sendiri yang mendewa-dewakan si Saifuddin Ibrahim. Karena apa? Banyak yang kejang-kejang ketika kita mengupload videonya Saifuddin Ibrahim. Gitu, kamu muslimin ya. Kenapa? Kita permalukan mereka. Karena mereka merasa apa yang disampaikannya itu benar. Tapi itu adalah sebuah kekeliruan yang membuat diri mereka sendiri malu. Begitu, kamu muslimin ya. Jadi mohon maaf sekali. Oke, demikian kamu muslimin videonya. Keisha. Iya, shalom Abi. Haleluya. Ya, salam. Salam kasih dalam karunia Tuhan kita dari Manado. Oh, di Manado. Orang Kaligis. Ya, bagaimana Keisha di Manado? Buat Bapak Juragan Empang, Bapak Marjolo dong, selamat malam. Selamat malam. Iya, jadi menyikapi tentang antara hubungannya Pak Pendeta Saifuddin Ibrahim ya, Abi ya. Ya. Kalau dibandingkan dengan pendeta yang ada di Manado, pendeta yang di Manado itu Pak, kalau ada masalah keluarganya atau ada masalah tentang pribadinya, dia itu segan untuk memimpin jemaat. Berkhotbah pun enggak. Perjamuan juga segan karena dia beranggapan bahwa jika saya tidak berhasil memimpin diri saya sendiri dan keluarga saya, tabu bagi saya memimpin jemaat saya. Jadi saya terkadang berpikir ini hanya sekedar ya saran membangun. Seandainya Bapak jika ada masalah apa, mungkin dibedakan antara khotbah dan hubungan rumah tangga.
Jika khotbah, khotbah aja. Jangan khotbah dicampurkan dengan masalah rumah tangga Pak Pendeta. Nanti kan masalahnya kacau. Kan Pak Pendeta tahu sendiri. Pak Pendeta itu dilihat banyak orang. Maksudnya Iya. apa ya? Begini kali guys, ada saya khutbah, kemudian ada saya diskusi, ada saya singgung agama sebelah, itu beda-beda semuanya. Khutbah saya murnikan, begitu. Kalau saya campur dengan saya adalah orang yang bisa dilihat oleh semua orang dan masalah rumah tangga saya juga harus diketahui orang. Dan bukan masalah saya. Ini permasalahan saya, ini adalah juga masalah kalian, masalah siapa saja. Daud saja itu berbicara tentang perselingkuhannya dengan Batseba. Itu Alkitab loh. Bukan, Kaisa dengerin baik-baik ya. Dengerin baik-baik. Alkitab saja berbicara tentang perselingkuhan Daud. Dan Yesus itu disebut dari Daud itu. Kamu jangan mengungkap membicarakan dengan bahasa halus seperti itu, Keisha. Saya lebih mengerti, memahami, dan bagaimana firman Tuhan itu meletakkan permasalahan rumah tangga, perjuangan, dan penginjilan. Bahkan Paulus sendiri mengatakan bahwa duri dalam daging, yaitu keluarganya sendiri, istrinya sendiri. Tetapi Paulus tetap berjalan di atas kebenaran. Dia tetap menginjil, nggak pernah berhenti. Kenapa? Karena pedang itu bermata dua. Pedang bermata dua itu berbicara tentang dirinya sendiri dan juga berbicara kepada orang lain. Harus diomongkan, harus dipercayakan firman itu kepada siapa saja yang bisa mengajar, yang pandai. Jadi jangan kamu sekarang ini ngomongin saya lalu ngomong tentang istri saya. Saya tidak berbicara tentang istri saya sekarang. Saya berbicara tentang anjing. Kamu jangan mengatur saya lari dari malaikat. Tidak pantas seorang pendeta ngomong kayak gitu. Saifuddin Ibrahim akan tampil terus dalam rangka menyadarkan orang dari dan tertutupnya sinyal manusia untuk berhubungan dengan Tuhan. Maka saudara-saudara, saya berusaha maksimal untuk terus menyampaikan kebodohan. Jadi, judul yang diambil pagi hari ini, waktu Amerika, malaikat Allah tidak masuk dalam rumah yang ada Saifuddin Ibrahim anjing. Hai. Apa yang dilakukan Saifuddin Ibrahim anjing ini kotor, saudara-saudara. Suka menggigit, suka menggonggong. Bagus. Aduh. Kapan majunya ini hidup? Kapan baiknya kehidupan ini kalau orang-orang ini masih percaya Saifuddin Ibrahim anjing gila? Bisa-bisanya ini abis Saifuddin Ibrahim ini stres. melawak terus. Ketika saya kuliah di UMS Pondok Pesantren Muhammadiyah Sobron di Makam Haji, semua kucing di dapur itu adalah kucing saya. Semua tahu ada 30 orang kucing yang saya mandikan tiap hari. Ya mau gimana lagi? Yuk, yuk. Yang 30 orang itu, 30 orang kucing, dia sangat dihormati dan dia kasih hormat. Dia kalau lihat kucing jantan yang mengganggu, yang suka berantem, dipukul sama dia, pak gitu. Lari ketakutan. Nggak ada yang si Joko ini mulus badannya, karena badannya gede, nggak ada yang berani ngelawan dia. Si Joko, saya panggil Jack, Jack, saya panggil kucing saya itu namanya Jack. Saifuddin Ibrahim jadi cabulullah,
jahanamullah. Saifuddin Ibrahim jahat sekali. Seluruh Indonesia, negeri-negeri ini jangan sampai dibodohi oleh Saifuddin Ibrahim. Saya sekarang tidak bisa lagi dijemput sama polisi, sama tentara. Polisi 1 orang sampai 1000 polisi pun tidak akan mampu menangkap saya sekarang ini karena saya tidak menyerahkan diri kepada polisi kemarin. Dan mereka hanya menginginkan saya ditangkap supaya saya tidak bersuara seperti itu. Saya menangis, 3 kali saya menangis di dalam interview itu. Makanya langsung disetujui ini karena air mata mungkin. Jadi kalau ditanya di asilo, kalau bisa nangislah. Nanti kalau di interview ya, nangis. Itu langsung dikasih. Nyatanya saya. Bagaimana dipukulnya? Saya cerita saya dipukul. rasain lo. Nah, saudara-saudara, saya usul kepada pemerintah agar Saifuddin Ibrahim harus dikebiri, dipotong dulu lato-latonya itu sehingga nggak berbunyi. Bagus. Nah, saudara-saudara, harus bagaimana ini? Memang saya tukang usul saya untuk menghapus 300 ayat juga belum dijawab oleh si Menteri Agama, malunya sudah sampai ke ubun-ubun. Oh begitu ya, baguslah. Kalau begitu saya naikin lagi omongan saya dari 300 menjadi 600. Ya bisa diatur semuanya itu kan hanya strategi penginjil. Mana bisa dihapus ayat Al-Quran 1 titik aja nggak bisa Pak Mario. Denny Sinegar, jangan-jangan ini. Halo. Halo. Salam. Hai. Teroris. Saya baru masuk. Bagaimana diskusi hari ini? Iya, kamu katanya pernah jadi teroris ya? Saya tidak terbukti. Kamu apa? Kamu pernah ngomong di video kamu. Ya, nanya tuh komeng. Pecundang kamu. Iya. Nah, demikian tadi kamu ini. Celotehan Nurdin nih. Ternyata itu tadi dia tahu kalau perihal masalah 300 ayat itu ya yang minta dihapus. Tidak ada, itu trik penginjilan gitu ya. Trik penginjilan seperti itu. Apanya? Jadi pengaruh apa bagi orang Kristen? Tidak ada. Yang ada hanya menaruh kebencian dan menaruh penasaran, yang dimana pada akhirnya orang-orang Kristen yang mau menggunakan akalnya mau membaca Al-Quran dan mereka pelajari, yang di situ akan menjumpai kebenaran Islam melalui Al-Quran, kan begitu. Karena memang orang-orang yang menghina-hina Nabi itu mereka tidak tahu bagaimana perilaku Nabi yang sesungguhnya dan bagaimana perjalanan hidup Nabi yang sesungguhnya. Mereka tidak tahu, hanya dengar dari mulut-mulut orang gitu. Maka dari situlah tugas kita untuk memberikan tahu yang sesungguhnya ya. Jadi dengan apa-apa yang sampaikan oleh lidah-lidah kafir, lisan-lisan kafir itu kita kembalikan ke diri mereka tentang bagaimana kebodohan mereka. Begitu kaum muslimin ya. Oke, demikian saja kaum muslimin yang dapat saya sampaikan. Saya Rufy Disan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Hadi